Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya di program Bicara Cerita Cinta bersama dengan saya Pastor Din Justin. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, pagi hari ini kita dikasih kesempatan lagi untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang tidak keberatan, kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Dia baik bagi semua kita. Di awal saya mau katakan ini saudara, banyak orang mengira bahwa kekristenan itu tentang aturan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Tapi firman Tuhan hari ini membuka sesuatu yang lebih dalam. Tuhan tidak sedang memberi daftar ya, larangan. Ya. Tuhan sedang menyatakan standar hati. Kerajaan Allah. Karena perintah Tuhan bukan untuk membatasi hidup kita, tapi untuk melindungi arah hidup kita. Saya ulangi saudara. Tuhan sedang menyatakan standar hati kerajaan Allah. Perintah Tuhan bukan untuk membatasi hidup kita, tapi untuk melindungi arah hidup kita. Sebelum saya masuk dalam pujian penyembahan, mari kita baca Amsal pasalnya yang kedua. Amsal pasal yang kedua, yang ke-7 sampai ke-10. Saya akan bacakan 2-3 ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amsal yang kedua, ayat yang ke-8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Ayat yang ke-9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amsal 2 ayat yang ke-10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Satu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah hidup kami makin hari Engkau bawa dalam satu perluasan, dalam satu perkenanan bahwa Tuhan yang menghendaki. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau baik. Biarlah hidup kami Engkau tuntun, sehingga apa saja yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, mungkin ada beberapa dari antara kami yang sedang liburan, di antara keluarga kami sedang mengikuti acara-acara tertentu di luar kota, dimanapun saja. Biarlah kuasa Tuhan yang menolong semua kami. Bahkan pekerjaan kami, bisnis kami, usaha, bahkan rumah tangga kami, keluarga. Biarlah Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tidak hanya sekedar aktivitas rohani, tapi kami mau katakan bahwa ini adalah hubungan kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. kasih karunia Engkau ajaib bagi semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia tak pernah layu
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih Tuhan. Ku menyembah, ku sembah pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku, Tuhan. Ku sembah Yesus, puji Kau dengan nyanyian kami, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah, oh Tuhan. Kau ku Kami mau menyembah Tuhan seumur hidup kami. Kami mau senangkan Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah hidupku, biarlah hidup semua umat Tuhan menyenangkan Tuhan. Ampuni kami jika kami masih mengedepankan kedagingan kami,
kami masih mengedepankan ego kami. Tapi Allah yang kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Roh Kudus-Mu itu memberikan kami kekuatan baru untuk kami menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Engkau taruh kami hati dan telinga seorang murid, sehingga dibentuk pikiran dan hati kami menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur. Umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Ya, gak terasa kita sudah masuk di Keluaran pasal yang ke-20, di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Sebelum saya lanjutkan, yuk bersama-sama dengan saya kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Saya mengucapkan terima kasih untuk konsistensi saudara, untuk kesetiaan saudara mengikuti program ini. Saya begitu yakin ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan, biar setiap kita ya dituntun tidak hanya hari ini, tapi besok dan seterusnya sampai pada kedatangan Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Keluaran pasal yang ke-20. Siapkan Alkitab saudara, di mana 10 perintah Allah, 10 commandments di Gunung Sinai. Namun penting dipahami, Tuhan tidak memulai dengan hukum sebenarnya. Ya, saudara mengatakan 10 hukum. Tapi ketika saudara membaca, sebenarnya inilah 10 firman, di mana ya pasal ini mengatakan bahwa Tuhan memulai dengan identitas. Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Maka sebelum Tuhan memberi perintah, Tuhan ingatkan, ini loh, aku yang menyelamatkan kamu. Aku yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Maka saya mau kasih firman Tuhan, temanya tentang ini. Perintah Tuhan mengarahkan hati, bukan sekedar mengatur perilaku. Nah, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahkan saudara bisa menyelesaikan keseluruhan pasal yang ke-20. Di mana 10 perintah ini, mengapa saya katakan 10 firman? Tentunya bukan hanya pasal ini menuliskan ke-10 firman, tapi ini adalah dalam kata Ibrani, yaitu aseret hadibrot, di mana 10 firman tidak hanya sekedar hukum. 613 aturan, yaitu hukum, ya. Kemudian makin persempit menjadi 10, saudara. Tidak hanya 10 sebenarnya, tapi kalau secara rinci itu adalah 613 aturan. Kemudian ketika kita masuk dalam perjanjian baru, Tuhan mengatakan apa? Tinggal kedua hal ini. Kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Bukan kita mengabaikan hukum, tapi Tuhan menggenapi apa yang menjadi hukum Taurat, digenapi dalam perjanjian baru. Maka yang kita kenal adalah kasih karunia. Yang kita kenal adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Namun porsi kita harus naik level. Bukan ketika kita hanya mengerti bahwa jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini, hormati ayah dan ibumu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak hanya kita mengerti ke-10 hukum, ke-10 firman, tapi ini penting. Tuhan tidak hanya memberi law, Tuhan tidak hanya memberi itu yang namanya perintah, tapi dabar, Tuhan memberi firman. Kata dabar di sana berarti perkataan sekaligus tindakan. Ada sesuatu yang hidup, ada sesuatu yang apa saudara? Yang aktif. Artinya setiap perintah Tuhan bukan hanya aturan, tapi arah hidup yang menghidupkan. Ketika saudara mengatakan bahwa hari ini saya mau hidup dari apa yang Tuhan tuntun, maka bukan saudara hidup tidak ada aturan. Ya. Harus ada aturan.
Dan biarkan hidup kita makin hari makin disiplin. Ada 3 prinsip rohani yang saya mau bagikan. Yang pertama, Tuhan harus menjadi pusat. Dia bukan sekedar bagian dari hidup. Makanya dia katakan dalam hukumnya, dalam perintahnya, dalam firman-Nya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, kata di hadapanku itu dalam bahasa aslinya katakan begini. Jangan ada Allah lain di depan wajahku. Jangan ada Allah lain, ilah-ilah lain di atas prioritasku. Artinya bukan hanya ya jangan punya berhala. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan berhala zaman modern adalah gadget kita. Bukan hanya itu. Bukan hanya jangan punya berhala, tapi jangan ada yang lebih penting daripada Tuhan. Saudara. Ya. Hanya ini Allah lain bisa berupa apa? Uang mungkin, pekerjaan mungkin, ya, relasi mungkin, ambisi kita. Bahkan jangan salah, ya, Allah lain juga bisa berupa pelayanan kita. Sesuatu bisa menjadi Allah, sesuatu bisa menjadi berhala, sesuatu bisa menjadi ilah. Saat itu mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita? Apa yang paling kita pikirkan setiap hari? Apa yang paling kita takut sekali kehilangan? Itu bisa jadi Allah dalam hidup kita. Maka ketika kita mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus, kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat hidup kami. Ya. Yang kedua, Tuhan melihat hati bukan hanya perilaku luar. Ada begitu banyak ayat ya yang menjadi bukti bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar, saudara. Manusia luar kita. Tapi Tuhan melihat apa yang di dalam kita. Bahkan Keluaran 20 ayat 17 begini, ngomong begini. Dari ke-10 hukum, ke-10 firman itu, jangan mengingini. Nah, itu sangat menarik, saudara. Di mana kata mengingini, ya, dalam terjemahan Ibrani mengatakan kemet. Camat mengingini secara dalam. Di hasrat tersembunyi. Ya, sebagian besar perintah sebelumnya terlihat dari luar. Tapi Tuhan menutup dengan hati. Apa yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang bukan kebetulan. Artinya dosa tidak dimulai dari tindakan kita. Dosa dimulai dari keinginan kita dalam hati. Secara praktis saya mau katakan begini. Iri hati kah? Keinginan tersembunyi kah? Membandingkan diri kita kah? Ya, keinginan memiliki yang bukan milik kita kah? Ini semua tidak terlihat, tapi sangat nyata di hadapan Tuhan. Maka secara praktikal, jaga pikiran kita, jaga motivasi kita, jaga hati kita saat kita melihat lingkungan kita. Doa saya, Tuhan kasih kita kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jaga hati saat melihat orang lain, biarlah hati kita dijagai oleh Tuhan. Dan yang ketiga saya tutup di sini, ketaatan kepada Tuhan membawa kehidupan yang terarah. Keluaran 20 ayat 12, supaya lanjut umur kita. Kata lanjut umur dalam konsep tradisi Ibrani, dalam tradisi Yahudi, bukan sekedar panjang umur, tapi hidup yang diberkati dan terarah. Oh, bagi saya berkat ini, ya, ketika saudara baca di Perjanjian Baru, ya, Rasul Paulus mengatakan itu tidak hanya berkat untuk bangsa Israel, tapi untuk non-Yahudi. Semua kita. Perintah Tuhan bukan membatasi tapi mengarahkan hidup kita. Maka ketika kita menghormati orang tua, pasti hidup kita terarah. Maka ketika kita hidup jujur, pasti hidup kita tenang. Ketika kita menjaga kekudusan, kita memprioritaskan Tuhan, hidup kita tidak hancur, saudara. Ya.
Setiap perintah Tuhan menggambarkan perlindungan Tuhan. Banyak orang jatuh bukan karena Tuhan keras, tapi karena manusia tidak mau mengikuti arah dan tuntunan Tuhan. Saudara yang tidak keberatan, kita tuliskan di live chat, hidupku diarahkan oleh firman Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidup sejak masa Anda muda. Ya, jaga hati bukan hanya perilaku bagi Anda yang generasi muda, tapi prioritaskan hidup Anda dan saya dalam level tertinggi, yaitu Tuhan. Kemudian ketika kita mengalami perubahan, pembaharuan budi kita menjadi jemaat yang dewasa secara rohani. Kita hidup dalam integritas. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai arah hidup kita. Katakan begini, aku mau hidup sesuai apa yang firman katakan. Aku mau hidup sesuai dengan firman katakan. Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa Engkau bukan cuma melihat apa yang kami lakukan, tapi Engkau melihat hati kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih banyak hidup tanpa menjadikan Engkau sebagai pusat kami. Engkau bentuk kami, arah hidup kami, tuntun kami Tuhan. Engkau adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan kami. Di 2 menit yang terakhir ini saya mau katakan bahwa biarlah jemaat Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum saya menutup dalam doa, refleksikan, responi. Biarlah segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan kita kembalikan untuk Tuhan. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Hari ini kami menyerahkan hati kami kepadamu. Bentuk kami jadi pribadi yang hidup benar, menjaga hati kami, dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pusat kehidupan kami, the center of our life, pusat kehidupan kami. Biarlah kami menyatakan bahwa kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kami. Ketika kami mengenal Yesus, semua kami anggap rugi, semua kami anggap sampah ketika kami mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang menyertai umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang buat berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat, selamatkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali, Yesus, tetap Yesus yang percaya sudah menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku. Senang bisa melayani saudara di pagi hari ini. Ya, doa saya semua kita dituntun, ditolong oleh Tuhan. Besok hari Jumat, saya ingatkan kembali, kita hanya akan ada 1 kali ibadah saja di jam 10 pagi. Dan ibadah ini akan dilayani oleh BPD. Ya. Kemudian akan ada perjamuan kudus. Doa saya sekali lagi, ya, kita akan dikuatkan. Kita tidak hanya mengikuti sebuah perayaan, kita tidak hanya mengingat,
namun hati kita, hidup kita benar-benar diubahkan. Ya. Dan besok untuk doa pelayan ditiadakan, saudara. Dan kita akan lanjut kembali di minggu depan supaya semua kita berjumpa dengan waktu dan kondisi yang fit di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Come on, everybody, say it. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I'm already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah, yeah. Say it, say it. My name. I think y'all got it. Everybody just raise that praise and say, oh. My name.